Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warabbani Isa al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Tema ini kiriman dari Pak Muhammad bukan KC. Gitu kan kayak. Dia WA dari siapa Pak? Dari Pak Muhammad. Terus kita candain dong, pakai KC nggak Pak? Oh nggak Pak, kami Muhammad bukan KC. Jadi dari Pak Muhammad yang bukan KC ini ya. Ini tanya begini, tanyaannya cukup sulit ya begini. Pak Pendeta, jika orang Muslim menyebut Tuhan, itu apakah Yesus? Nah, kalau orang Kristen nyebut Tuhan itu pasti Yesus. Tuhan ya Tuhan Yesus. Kalau orang Muslim nyebut Tuhan, apakah itu juga Yesus? Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila ya. Kita harus saling menghormati. Tetapi untuk mengupas, menyatakan kebenaran itu boleh. Ya, sebab Anda pasti bertanya ini. Di orang Muslim juga nyebut Tuhan loh. Betul nggak? Ayo. Tiada Tuhan selain Allah. Betul kan? Betul kan? Ya. Kita tidak dalam rangka untuk apa tidak ya, tapi kita sedang mengkaji secara alkitabiah ya. Apakah kalau orang Muslim sebut Tuhan gitu artinya Yesus? Jawabannya sederhana, Pak. Bapak boleh tanya ke pendeta di luar sana yang oleh intern kami disebut pendeta kambing, Pak. Bapak akan dijawab muter-muter, nggak karu-karuan, berjam-jam, nggak ada intinya. Tapi kalau Pak Muhammad yang bukan KC nanyanya ke pendeta Henry Tandianta, hanya dalam hitungan di bawah 15 menit pun sudah bisa jelasin secara clear. Awal mula ini semua, Pak, adalah 1 Korintus 8 ayat 4 dalam bahasa Arab. Ingat ya Pak, 1 Korintus 8 ayat 4 dalam bahasa Arab. Disebutnya begini, La ilaha illallahu ahad. Ingat Pak, semua ini berawal dari 1 Korintus 8 ayat 4 dalam bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada berhala di dunia ini atau ilah lain selain daripada Allah yang esa. Dalam bahasa Arab, La ilaha illallahu ahad. La ilah artinya tiada ilah lain, tiada berhala. Ya, di dunia ini selain La ilaha illallahu ahad, selain Allah yang esa. 1 Korintus 8 ayat 4 dalam Alkitab bahasa Arab. Entah kenapa Pak Muhammad yang bukan KC, La ilaha illallahu ahad ini sudah diucapkan oleh orang Kristen Arab ratusan tahun lebih dulu. Kita heran, la ilah kok yang aslinya tiada sesembahan lain atau tiada berhala selain, tiada ilah lain atau tidak ada sesembahan lain kan berhala ya. Tidak ada sesembahan lain selain Allah. Allah itu sesembahan agung yang ahad. La ilaha illallahu ahad. Kata ilah kenapa jadi Tuhan? Ini masalahnya Pak ya. Kenapa Bapak menerjemahkan La ilaha illallah kok tiada Tuhan selain Allah? Pak, kita sedang membahas tentang kebenaran Alkitab ya. Tidak apa-apa Pak ya. Kita tetap bertoleransi, tetap bersahabat. Saya ingin mengatakan bahwa kenapa Bapak menerjemahkan La ilaha illallah menjadi tiada Tuhan selain Allah? Tuhan bahasa Arab itu Rab. Iya betul Pak, Tuhan itu bahasa Arabnya Rab, tidak ilah. Yang benar adalah terjemahan Alkitab. Tiada ilah lain atau tiada sesembahan lain atau tiada berhala selain sesembahan agung Allah ya, yang ahad, yang esa.
Jadi syahadat la ilaha illallahu ahad sudah diucapkan oleh Kristen Arab ratusan tahun lebih dulu. Yang kami tanyakan, kenapa la ilah kok berubah jadi tiada Tuhan? Mestinya kan tiada sesembahan lain, bukan Tuhan, Pak. Jadi kalau orang Muslim mengucapkan Tuhan, apa itu, Pak? Nah, kalau terjemahan Alkitab, artinya sesembahan lain. Di Alkitab ditulis berhala. Ya, ini ada loh, Pak. 1 Korintus 8 ayat 4. Tidak ada berhala di dunia ini, tidak ada Allah lain selain Allah yang esa. La ilaha illallahu akad. Lalu nanti ditambahkan di ayat 6, yaitu Warabbani Isa Al-Masih, yaitu Rab itu baru Tuhan, Pak. Ya, maka syahadatnya orang Kristen itu ratusan tahun lebih dulu, Pak. Sebelum umat Muslim mengucapkan syahadat, orang Kristen sudah mengucapkan syahadat. Selisihnya berapa? 600-700 tahun. Jadi la ilaha illallahu ahad itu syahadatnya orang Kristen Arab. Yes, Bapak harus mau terima ini. Dan terjemahannya bukan tiada Tuhan selain Allah, bukan. Tapi tiada ilah lain, bahkan disebut tiada berhala. Ilah itu artinya berhala. Kalau Tuhan itu Rab. Lalu kenapa yang mestinya berhala, mestinya ilah lain kok jadi Tuhan? Jawabannya ada di ayat 5, Pak. 1 Korintus 8 ayat 5. Memang ada banyak Allah, A-nya pakai huruf kecil. Baik di surga maupun di bumi, ada banyak Tuhan, T-nya pakai huruf kecil. Lalu di ayat 6, bagi Kristen, bagi kami, Tuhan itu cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Allah itu ya Bapa, ya Yesus Kristus, sami mawon. Frase kata yang daripadanya berasal segala sesuatu dan frase kata yang olehnya segala sesuatu dijadikan sama saja. Jadi Tuhan pasti Allah. Tuhan T-nya pakai huruf besar. Nah, kenapa Bapak menerjemahkan tiada Tuhan selain Allah, T-nya huruf kecil? Itu baru cocok dengan Alkitab. Alkitab menulis loh, Pak. Ini jawaban Alkitab. Kalau jawaban Bapak, Pak Muhammad yang bukan KC, silahkan. Tetapi di Alkitab sudah menjawab. Kenapa la ilah kok diterjemahkan tiada Tuhan? Ternyata Tuhannya T huruf kecil. Artinya apa? Ayat Alkitab sudah menjawab. Artinya berhala. Di Alkitab, Pak. 1 Korintus 8 ayat 4. Ya. Allah huruf kecil itu ada di surga, ada di bumi. Aneh ya, Pak ya. Allah huruf kecil ada di surga, ada di bumi. Di bumi disembah-sembah sebagai saya menyebutnya sesuatu zat di bumi, sehingga seperti Israel, seperti Dagon, seperti Firaun dijadikan kiblat. Ya. Kenapa Allah di bumi itu disembah itu untuk kiblat, Pak? Contohnya patung Firaun, patung Dagon di dalam Alkitab ditulis itu. Jadi Dagon itu jadiin kiblat. Orang Palestina di mana saja, ya, ketika nyembah Allah, ya Allahnya nyembah patung Dagon itu, gitu loh, Pak. Ya, ke arah patung Dagon. Patung Yesus itu termasuk Allah huruf kecil apa huruf besar? Huruf kecil, Pak. Patung Yesus itu termasuk huruf kecil, ya, yang disembah sebagai Allah di bumi, gitu. Tuhan di bumi. Tuhannya huruf kecil, Allahnya A huruf kecil, A L L A H. A yang huruf depan itu huruf kecil. Ya. Jadi clear, Pak ya. Kalau Bapak mengatakan setiap muslim yang menyebut Tuhan apakah Yesus? Tidak, Pak, karena yang Bapak sebut Tuhannya T huruf kecil. Beda kalau Tuhannya T huruf besar, itu pasti Yesus. Di 1 Korintus 8 ayat 6 hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ya, sama-sama nyebut Tuhan, Pak. Mohon maaf, kalau orang Kristen Tuhannya itu T-nya huruf besar, itu Yesus Kristus. Kalau Bapak udah pasti bukan huruf besar, sebab menerjemahkannya beda, Pak. 1 Korintus 8 ayat 4, tiada sesembahan lain, Bapak terjemahkan tiada Tuhan. Ya, sedangkan Tuhan bahasa Arab itu Rab. Makanya syahadatnya orang Kristen Arab, la ilaha illallahu ahad wa Rabbani Yasu Al-Masih atau Isa Al-Masih. Itu syahadat Kristen Arab. Sebelum orang Muslim punya syahadat, Kristen Arab sudah punya syahadat. Di mana, Pak, syahadatnya? 1 Korintus 8 ayat 4, nanti digabung ayat 5, digabung ayat 6,
menjadi la ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa al-Masih. Lalu ditambahin supaya menyemangat asyhadu alla ilaha illallah ahad boleh. Gitu. Ditambah asyhadu alla aku bersaksi sesungguhnya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Pak, jadi syahadat itu miliknya orang Kristen betul. Ini fakta Alkitab loh ya. Kita tidak sedang untuk membahas yang lain-lain, kita sedang membahas tentang kebenaran Alkitab. Pak Muhammad yang bukan KC boleh Pak kita membahas seperti ini. Jadi clear Pak ya. Jika Muslim menyebut Tuhan, apa itu Yesus? 100% bukan Pak. Sebab Tuhan yang dimaksud T-nya huruf kecil, hasil terjemahan dari tidak ada Tuhan selain Allah. Allahnya benar Pak, A huruf besar, Allahu Ahad, Allah yang esa, betul Pak. Yang salah adalah terjemahan la ilah kok diterjemahkan tiada Tuhan. Mestinya tiada ilah, tiada berhala, tiada sesembahan lain selain Allah yang benar. Kalau Tuhannya tetap memakai Tuhan, maka Tuhannya T-nya huruf kecil. Itu Tuhan yang ada di surga, ada di bumi. Allahnya A huruf kecil, Allah di surga, Allah di bumi. Bedanya apa sih Pak? Allah huruf kecil. Loh, Allah huruf kecil itu perlu dibela Pak. Ya, meskipun sama-sama Allah kami, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, tapi perlu dibela. Itu artinya Allahnya A huruf kecil. Cek aja Pak. Ya, Kristen itu juga meneriakkan takbir Allahu Akbar Pak. Kristen Arab, ya, Allahu Akbar itu sudah duluan oleh Kristen Arab. Ya. Tapi Allahnya tidak perlu dibela. Bapak cek aja. Ya, Allahu Akbar, Allahnya perlu dibela nggak? Kalau perlu dibela itu Allahnya A huruf kecil. Allahu Akbar, kita bela Allah kita. Berarti A-nya huruf kecil. Masa Allah perlu dibela Pak? Yang benar Allahu Akbar. Yesus Kristus, Isa al-Masih. Itu Kristen Arab sudah melakukan itu Pak. Ratusan tahun sebelumnya Pak. Duluan Kristen Arab. Ya Pak Muhammad yang bukan KC, padat, singkat, dan clear. Jadi atas pertanyaan apakah Muslim kalau menyebut Tuhan itu Yesus, dijawabnya tidak Pak. Karena Tuhan yang Bapak maksud T-nya huruf kecil. Itu ada di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 ya. Itu tidak maha kuasa, tidak bisa jamin surga ya. Perlu dibela yaitu Tuhan Allah yaitu tidak bisa jamin surga, tidak ya. Beda dengan Tuhannya orang Kristen, T-nya huruf besar yaitu Yesus Kristus, bisa jamin surga 100%. Nanti hakim adil hari kiamat, itu baru Tuhan beneran Pak. Nanti menentukan hari kiamat lenyap, lalu bisa bikin bumi baru. Namanya langit bumi baru, itu baru Tuhan yang bener Pak. Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhannya tempat lain bisa nggak bikin bumi baru? Oh malah nggak ngerti Pak. Berarti ada bumi baru ya? Ada. Kita malah nggak ngerti Pak. Kita pikir kalau sudah kiamat terus lenyap, udah gitu aja, nggak ada bumi baru. Ada. Ini pembuktian dari Yesus. Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, setelah bumi ini lenyap, dia bisa bikin bumi baru. Wahyu 21 ayat 1. Hanya Yesus yang bisa begitu. Tuhan yang benar, Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Padat, singkat, dan clear seperti saya janji Pak untuk jawab pertanyaan Bapak. Kalau Anda tanya kepada Pendeta Henry Tandianta, Kristen Allah Esa, Kristen domba orang-orang benar, jawabannya padat, singkat, clear, dan makjeleb. Ingat ya Pak, kita Indonesia, kita Pancasila ya. Apa yang saya sampaikan ada ayat Alkitabnya. Ya, kami tidak pernah menjawab pakai kitab-kitab lain. Kita Bapak nggak pernah, saya jawab pakai Alkitab. Ada ayat Alkitabnya bahwa Tuhan yang Bapak sebut T-nya huruf kecil. Mohon maaf Pak, ini ada ayat Alkitabnya. Tuhan huruf kecil beda dengan Tuhan huruf besar ya. Tuhan huruf kecil di Alkitab diterjemahkan sebagai berhala atau ilah lain. Makanya la ilaha illallah diterjemahkan tidak ada ilah lain selain Allah yang ahad. La ilaha illallahu ahad, syahadatnya Kristen Arab. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. La ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa al-Masih. Assalamualaikum warabbani Yasu al-Masih atau Isa al-Masih. Shalom alaihim bisem Yesus Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kita Indonesia, kita Pancasila, tetap toleransi.
Haleluya. Amin.